Maaf. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan bab buyur atau baik. Apa Bu? Baik. Bab buyur atau jual beli. Nah, dalam fikih muamalah biasanya yang paling pertama dibahas tentang jual beli, tentang fikihnya, aturannya. Karena apa? Jual beli ini termasuk kegiatan yang paling sering kita lakukan, paling rutin. Pagi-pagi aja di subuh kadang-kadang kita udah transaksi tuh, apa beli garam, memasak nggak ada, minyak, kadang gas, pagi-pagi masak sarapan nggak ada, mulai transaksi dari pagi hari. Karena memang dalam transaksi muamalah yang paling banyak itu jual beli. Jadi dalam kajian fikih, dalam kajian ilmu keislaman memang terbagi 3 kategori besar kajian keilmuannya itu. Tentang tauhid, tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa namanya? Tauhid itu tentang bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Terus terbagi dua biasanya akhlak. Yang maksud biasanya tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, akhlak di dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya. Nah yang ketiga itu tentang syariah. Syariah itu nanti turunannya ada fikih. Nah fikih ini banyak cabangnya, ada fikih sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, munakahat, janais, jenazah dan sebagainya. Tetapi yang jarang dibahas itu ada fikih muamalah. Padahal sama bentukannya. Kayak buku ini, buku fikih nih. Biasanya buku fikih muamalah itu bahasa udah sampai tengah, sudah mau akhir. Biasanya pengajian itu pertama dibahas tentang toharoh. Fikih biasanya kalau kita sama guru kita di kampung biasanya belajar fikih toharoh dulu tentang air, biasanya air yang suci disucikan, air yang mustakmal, air bukan najis dan sebagainya. Dan biasanya kalau udah sampai ke tengah pengajiannya bubar atau penutupan apa namanya lebaran, pasti buka lagi mulai dari awal beda lagi. Biasanya sampai ke bab muamalah ini biasanya nggak sampai, jarang. Di kajian-kajian, di khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah juga jarang bahas fikih muamalah. Padahal ini keseharian kita. Kita memahami tentang fikih muamalah. Mengapa? Karena ini terkait tentang halal dan haramnya duit yang kita punya, yang kita pakai, yang kita makan. Makanya dulu Bu, ketika Khalifah kedua itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, kalau sekarang itu presiden. Dia itu melarang orang yang nggak ngerti fikih muamalah buat dagang di pasar. Jadi dia itu selalu melakukan sidak ke masyarakat dan pedagang-pedagang di pasar, ngerti nggak tentang fikih muamalah, tentang aturan-aturan syariat tentang berdagang. Ketika tidak ngerti diusir, nggak boleh. Mau dia seorang Muslim kayak Nasrani, Yahudi harus ngerti aturan syariat Islam tentang jual beli, tentang baik. Hari ini kita sedikit saja kita membahas tentang fikih muamalah terkait tentang buyur, tentang jual beli. Biasanya bab pertama itu tentang jual beli. Nah, dalam Al-Quran itu jual beli termasuk yang dihalalkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Itu sudah hafal tuh. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengapa ada ayat seperti ini? Karena dulu ada orang Yahudi. Yahudi ini rada ngeyel. Mereka bilang sama aja antara jual beli dengan riba. Mengapa sama? Sama bedanya. Dia sama-sama ngeluarin duit, ngeluarin modal dengan harapan dapat untung, dapat lebih. Cuma bedanya apa? Jual beli itu ada barangnya, riba itu rentenir itu nggak ada barangnya. Padahal sama, mengeluarkan uang dengan harapan nanti dapat kelebihan. Nah kata orang Yahudi itu sama aja, pengen dapat untung, pengen dapat lebih. Berarti antara jual beli dan riba. Karena kan namanya bisnis mas sedikit setengah game. Misalnya punya modal 20 juta, kita warung bakso beli gerobak
dia langsung kompor segala macam, habis dah 20 juta mulai jualan. Itu kan ibu setengah berjudi bu. Kira-kira namanya jualan itu udah pasti laku, udah pasti untung apa enggak? Belum. Ada kemungkinan nggak laku dan ada kemungkinan rugi kan? Iya. Kita hanya bertawakal, berikhtiar, belanjain di 20 juta, mudah-mudahan ini untung, mudah-mudahan. Tapi kan ada kemungkinannya, ada kemungkinan nggak laku, ada kemungkinannya rugi, bukannya untung malah buntung. Sama ketika orang bukannya orang Yahudi berpikiran sama aja, jual beli juga sama, untung-untungan juga. Tapi kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jual beli itu boleh, sedangkan yang riba itu nggak boleh. Kalau kita telusurin mengapa ini sama-sama keluar modal, sama-sama untung-untungan, tapi yang jual beli itu boleh. Karena apa? Jual beli itu harus ada barang yang diperjualbelikan pada rukunnya, harus ada jual barangnya, baik itu bentuknya barang maupun jasa. Jadi itu yang menjadi landasannya, jadi perbedaan. Kalau rentenir riba itu nggak ada barangnya, minjemin duit, syukur-syukur dibalikinnya penuh dan plus untungnya, itu sama aja. Kalau gitu barang beli modal barang nanti terjual kita berharap lebihnya. Nah ini, jadi perbedaannya dia harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kalau kita telusuri secara ekonomi, mungkin kalau kita bicara lebih jauh, perbedaan antara riba dan jual beli itu sangat besar. Jual beli itu akan mendorong perekonomian, sedangkan riba itu akan mendorong pada kebangkrutan pada masyarakat. Kenapa? Kita lihat, ibu misalnya jualan gado-gado biasanya modal berapa? Beli kangkung, beli cecek, beli itu 300 habis ya, 300.000. Sekarang kalau ibu 300.000 ibu simpan, kira-kira habis nggak? Habis pasti. Terbocor minta jajan, beras habis, gas habis. Kalau ibu 300.000 ibu belanjain apa? Misalnya buat modal, oke, pertama apa, beli sayuran. Beli sayurnya di mana? Bisa di tukang sayur atau di pasar. Orang pedagang sayur di pasar beli sama siapa? Sama tengkulak, bisa distributor besar. Distributor besar bisa ngambil di petani, soalnya sudah di Cianjur di mana sayur-sayuran yang banyak biasanya. Saya pernah ke Cianjur, Allah, gunung itu isinya sayuran semua, kayak mangkok, sawi, segala macam, masalah subur sekali ternyata. Jawa Barat ya, Cianjur. Ada orang Cianjur? Ada. Biasanya Cianjur itu nggak jauh-jauh dari itu ya, kali sayuran luar biasa. Kita lihat ketika ibu beli sayur di tukang sayur buat modal tadi gado-gado, beli ke tukang sayur kan pasti di pasar beli di petani. Sayur yang ibu kasih duitnya dia akan dapat untungnya bisa buat anak sekolah, buat bayar listrik, biaya kesehatan, bayar kontrakan. Itu duit dari ibu tuh bisa belanja ke dia 50.000, dia dapat untung, bagian dari duit ibu tuh. Nah, terus siapa lagi dapat? Distributor itu distributor sayur itu rata-rata tajir itu. Tetangga saya ada beberapa yang jualan di pusat modern BSD itu, mobilnya jadi satu, rumahnya tingkat. Karena distributor sayur itu ternyata kalau ngerti ya bisnisnya luar biasa ternyata. Itu lihat, dari uang yang 200.000 itu, ibu bisa ngasih duit orang kaya itu ke distributor. Ibu ngasih ke supir yang nganterin dari kampung ke sini. Ibu bisa nyekolahin anak petani karena ibu ngasih duit ibu belanja di sayur itu ternyata telah menyumbang untuk anak-anak petani itu sekolah, untuk bayar kesehatan, untuk bayar kehidupan sehari-hari. Bayangin kalau ibu simpen duit segitu aja bu, tapi ketika ibu distribusikan buat dagang, ibu belanja sayuran itu duit itu mengalir sampai ke mungkin ke Cianjur, mungkin ke mana, ke daerah-daerah penghasil. Ibu beli garam peternakan petani garam di Madura, ibu beli micinnya pabrik, pusat pabrik, orang yang di pabrik ada karyawan sudah dapat gaji, itu duitnya berputar, duit dari dikeluarkan itu berputar. Nah makanya
jual beli itu hikmahnya